Konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Hal ini terjadi saat kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah konflik antara Israel dan Palestina. Lalu, apakah kalian pernah bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh warga Palestina dan apa yang menyebabkan Israel terus-menerus menyerang Palestina? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melihat kembali ke tahun 1917 karena pada era tersebutlah tumbuh akar permasalahan dari konflik antara Israel dan Palestina. Dan inilah 10 fakta penyebab konflik antara Palestina dan Israel. Deklarasi Balfour. Ketika Menteri Luar Negeri Inggris saat itu yang bernama Arthur Balfour menuliskan surat yang ditujukan kepada seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris yang bernama Lionel Walter Rothschild. Surat tersebut sebetulnya sangat singkat, hanya 67 kata, dan surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Lalu, Inggris membentuk mandat pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina karena warga Palestina sangat khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan tentunya khawatir akan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Meningkatnya ketegangan tersebut menyebabkan pemberontakan Arab yang terjadi menjadi dua fase, yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Fase pertama. Pada tahun 1936, selama 6 bulan, warga Palestina menahan pembayaran pajak, memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris, dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Namun, naas pemogokan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, di mana Inggris melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah, sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini, khususnya di jalur Gaza. Fase kedua. Pemberontakan yang dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina dimulai pada akhir 1937, di mana ia menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas di seluruh Palestina. Solusi PBB. Pada 1947, populasi Yahudi di Palestina telah membengkak menjadi 33%, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Lalu, PBB pada saat itu mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Namun, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut mengharuskan Palestina memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang sangat subur. Insiden Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris di Palestina berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa di Palestina untuk memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya yang terjadi dari tahun 1947 hingga 1949. Dalam operasi tersebut, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan kota besar di Palestina dihancurkan, dan oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Pasca Nakba. Setidaknya 150 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun. Sebelum akhirnya mereka diberikan kewarganegaraan Israel.
Mesir mengambil alih jalur Gaza dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu, pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina dibentuk dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 Hari. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Intifada pertama. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat, dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Perjanjian Oslo dan Otoritas Palestina. Intifada pertama berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. Intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September tahun 2000, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama intifada ini, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Perang Saudara Palestina. Pemimpin PLO, Yasser Arafat, meninggal pada tahun 2004. Dan setahun kemudian, intifada kedua berakhir. Lalu pada tahun 2006, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas, namun pecah perang saudara antara Fatah dan Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian warga Palestina. Serangan ke jalur Gaza. Israel telah meluncurkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Jadi, itulah 10 fakta penyebab konflik antara Palestina dan Israel yang dapat kita sampaikan pada video ini. Dalam mengeksplorasi akar konflik yang kompleks antara Palestina dan Israel, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah, identitas, agama, dan sumber daya alam telah menjadi faktor-faktor kunci yang terlibat dalam menciptakan situasi yang sulit dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Teruslah berdoa bersama untuk masa depan yang lebih damai di Palestina. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.